kita akan memulai presentasinya yang akan dimulai oleh pemateri pertama. Baik, apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang adalah kegiatan menyimpan dana dalam aset untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu lama. Biasanya investasi jangka panjang ini dilakukan selama lebih dari 5 tahun. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama mendapatkan keuntungan, return of investment atau ROI. Yang kedua, diversifikasi resiko. Yang ketiga, pengendalian atau pengaruh terhadap entitas lain. Yang keempat, peningkatan nilai aset dan perlindungan terhadap inflasi. Kemudian, mengapa investasi jangka panjang itu penting? Investasi jangka panjang bukan hanya tentang menabung atau menyimpan uang, tetapi juga tentang bagaimana Anda dapat mengelola resiko dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai stabilitas finansial dan mewujudkan impian tanpa harus mengorbankan kualitas hidup Anda. Ini ada beberapa poin kenapa investasi jangka panjang itu penting. Yang pertama adalah menyiapkan dana pensiun, yang kedua menghindari hutang yang merugikan, yang ketiga menabung dan berinvestasi sejak dini dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Baik, terima kasih atas presentasi yang sangat bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi jangka panjang. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Keuntungan saham didapatkan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan pembagian dividen atau laba perusahaan. Harga saham bisa naik turun drastis dalam waktu singkat, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau kebangkrutan. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Obligasi memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham, tetapi tetap ada risiko gagal bayar jika penerbit obligasi mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga itu ada properti. Properti adalah aset berupa tanah dan bangunan. Investasi properti bisa dilakukan dengan membeli properti untuk disewakan atau dijual kembali. Keuntungan properti didapatkan dari kenaikan harga properti dan hasil sewa. Yang keempat itu ada emas. Emas adalah logam mulia yang dianggap sebagai aset safe haven atau tempat berlindung yang aman saat kondisi ekonomi tidak pasti. Harga emas cenderung stabil atau naik saat terjadi inflasi atau krisis ekonomi. Yang selanjutnya itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana yang terkumpul dari investor akan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Keuntungan reksadana didapatkan dari kenaikan nilai aset yang dikelola. Yang selanjutnya itu ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu. Anda tidak bisa menarik dana sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Tabungan berjangka memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Namun Anda tidak bisa mengakses dana Anda sebelum jatuh tempo sehingga kurang likuid. Selanjutnya, pengakuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang diakui ketika terjadi pengeluaran kas atau aset yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pengakuan investasi jangka panjang yang pertama itu memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial di masa depan. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Dan yang ketiga itu tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa depan cukup. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya adalah pencatatan investasi jangka panjang. Yang pertama adalah metode biaya atau cost method. Digunakan jika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20% pada perusahaan lain. Investasi dicatat sebesar biaya perolehannya dan hanya diakui laba dan dividen yang diterima. 2. Metode ekuitas. Digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan. Nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikan. Yang ketiga ada metode konsolidasi. Digunakan jika investor memiliki kontrol penuh
anak perusahaan digabungkan sebagai satu entitas. Yang keempat ada metode nilai wajar. Digunakan jika investasi berupa instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar aktif. Investasi dicatat berdasarkan nilai pasar yang berubah-ubah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pengantar ketiga. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan dan yang membahas adalah kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi sebelumnya di PowerPoint sudah disebutkan bahwa salah satu jenis investasi adalah saham. Lalu bagaimana sih memilih saham yang tepat untuk investasi jangka panjang? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saulia Siregar dari kelompok 6. Saya ingin bertanya sini. Bolehkah kalian memberikan satu contoh kasus mengenai pencatatan investasi jangka panjang dengan metode nilai wajar? Akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk properti atau aset tetap dibandingkan dengan investasi pada instrumen keuangan. Kemudian, apa tantangan utama dalam pengukurannya? Dan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akan menjawab pertanyaan pertama dari saudari Karen. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Karen. Tadi pertanyaannya bagaimana memilih saham yang tepat untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan investasi jangka pendek. Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih saham untuk investasi jangka panjang. Yang pertama itu ada fundamental perusahaan yang kuat. Cari perusahaan dengan rekam jejak keuangan yang baik, pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten, serta manajemen yang kompeten. Analisis fundamental dapat membantu Anda memahami kesehatan finansial dan prospek perusahaan. Yang kedua itu ada prospek industri. Pilih saham dari sektor industri yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Pertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar, inovasi teknologi, dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja industri. Selanjutnya itu ada valuasi yang wajar. Hindari membeli saham yang terlalu mahal. Bandingkan harga saham dengan nilai intrinsik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada dividen. Jika Anda mencari pendapatan pasif, pertimbangkan saham yang secara rutin membayar dividen. Dividen dapat memberikan aliran kas yang stabil selama periode investasi Anda. Yang selanjutnya itu ada diversifikasi. Jangan menaruh semua telur dalam suatu keranjang. Diversifikasikan portofolio Anda dengan berinvestasi pada berbagai saham dari sektor industri yang berbeda. Hal ini dapat membantu Anda mengurangi risiko investasi Anda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kedua. Untuk saudari Karen, apakah sudah puas? Sudah puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan kedua oleh saudari Denis. Baik, untuk pertanyaan kedua itu adalah contoh kasus pencatatan metode investasi nilai wajar. Jadi misalnya PTA membeli 10.000 lembar saham pada PTB tanggal 1 Januari tahun 2023 dengan harga 5.000 per lembar saham. Investasi ini dikategorikan sebagai investasi dalam instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui pelaporan laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar saham PTB adalah 6.000 per lembar. Pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2023 yaitu mencatat investasi sebesar biaya perolehan, di mana biaya perolehan itu dihasilkan dari harga per lembar saham dikali jumlah saham, yaitu 5.000 dikali 10.000, maka totalnya adalah 50 juta. Jadi untuk penjurnalannya adalah investasi dalam saham PTB 50 juta dan kreditnya kas dan bank 50 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023, PTA menyesuaikan nilai investasi berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Untuk pencatatannya, investasi dalam saham PTB 10 juta untuk kenaikannya, kemudian keuntungan nilai wajar 10 juta. Metode nilai wajar ini mengharuskan entitas untuk mengukur investasi pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada klasifikasi investasi. Mungkin sekian yang bisa saya berikan.
Terima kasih atas pengertian pertama. Untuk saudari Lilis, apakah jawabannya sudah memenuhi? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan ketiga dari saudara Kano. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kano. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk properti atau aset tetap dibandingkan instrumen keuangan? Perlakuan akuntansi investasi jangka panjang yaitu pertama properti atau aset tetap. Investasi dalam properti atau aset tetap biasanya dicatat pada harga perolehan. Aset tetap seperti properti dan bangunan akan mengalami depresiasi. Metode depresiasi umum digunakan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Instrumen keuangan. Investasi dalam instrumen keuangan seperti saham atau obligasi dapat dicatat dengan menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya perolehan. Metode nilai wajar, investasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Metode biaya perolehan, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Perlakuan akuntansi terhadap investasi jangka panjang berbeda-beda tergantung pada jenis investasinya. Pentingnya untuk memahami perbedaan agar Anda dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan memahami laporan keuangan perusahaan instrumen properti jangka panjang. Dan contohnya yaitu salah satu tantangan utama dalam mengukur instrumen jangka panjang berupa properti adalah potensi terjadinya penurunan nilai. Faktor-faktornya yaitu pertama faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang lesu, inflasi atau suku bunga yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat berakibat pada penurunan harga properti. Yang kedua yaitu faktor pasar, perubahan tren pasar properti seperti oversupply atau perubahan preferensi konsumen dapat memengaruhi nilai properti. Yang ketiga faktor lingkungan, seperti bencana alam atau perubahan tata ruang kota atau pembangunan infrastruktur baru di sekitar properti dapat memengaruhi nilai properti. Yang keempat ada faktor internal, kondisi fisik properti yang buruk, kurangnya perawatan atau perubahan fungsi properti yang dapat menyebabkan penurunan nilai. Solusi mengatasi penurunan nilai properti yaitu pertama pemeliharaan dan perawatan properti secara berkala. Yang kedua peningkatan kualitas properti. Yang ketiga manajemen properti yang efektif. Yang keempat diversifikasi portofolio properti. Yang kelima memantau kondisi pasar properti. Yang keenam asuransi properti dan yang terakhir adalah penilaian properti secara berkala. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab dari? Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, investasi jangka panjang merupakan aset yang dimiliki perusahaan ataupun individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pencatatannya dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode biaya, ekuitas, konsolidasi, ataupun nilai wajar tergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh investor. Investasi ini berperan penting dalam pertumbuhan keuangan, diversifikasi risiko, serta menciptakan pendapatan pasif bagi investor. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah tindakan. Baik, terima kasih.